Terus sama Pak Manajer saya ditanya, kamu waktu Asian Games tahu patah masih mau main nggak gitu. Saya jawabnya, iya Pak masih mau gitu. Terus sekarang kalau mau ditanya, kamu mau main nggak? Saya jawabnya, iya mau Pak, saya gitu. Nah, kalau ngomong tentang atlet dan cedera, itu kan sangat dekat ya. Apalagi kayak atlet itu kan kebanyakan kayak olahraganya adalah sesuatu, ya memang hampir semua gitu, malah butuh fisik gitu kan. Dimana cedera itu udah Iya, nggak terelakkan, apalagi latihan tuh juga setiap hari. Terus pertandingan tuh kita juga nggak bisa duga apa yang akan terjadi, sehingga cedera itu bisa sering kali terjadi. Tapi kalau misalnya sudah sampai cedera, itu kan kayak dinamikanya macam-macam gitu. Tiara pernah nggak ada kejadian yang kayak berhubungan dengan cedera yang sangat mengganggu banget buat Tiara? kalau di downhill sih pasti rata-rata ya banyak yang cedera. Kalau saya pengalaman sih di SEA Games kemarin, jadi emang udah dipersiapin 1 tahun latihan buat TC persiapan SEA Games. Terus ketika event di SEA Games sudah berangkat, waktu latihan H-2 saya ada crash di sana. Eh, Cederanya? jadi kejadiannya itu siang waktu crash, saya sempat duduk terus tangan saya yang kelingking ini apa ya agak, kalau saya sih pikirannya mungkin kesleo gitu ya karena sakitnya ya hampir sama sih gitu. Cuman stay positif aja sih saya waktu itu. Setelah sampai di pedok finish di tenda tenda khusus Indonesia, di situ udah ada tim dokter, lalu dicek sama tim dokter, dan tim dokter waktu itu bilang juga, ah iya mungkin ini uh, hampir kayak seleo gitu. Terus sama ada tim measure dari Indonesia, jadi kayak di kompres gitu tangan saya. Jadi waktu itu udah nggak bisa ikut latihan, ya udah cuman lihat aja sama tangannya dikompres gitu. Ya Terus ya udah ampun. pokoknya pikiran saya udah nggak apa-apa gitu. Terus perjalanan ke hotel, latihannya kan udah selesai, terus pulang ke hotel, sampai ke hotel sama tim dokter dilihat lagi yang dikompres tadi dibuka, terus dicek lagi sama dokter. Di situ mungkin dokter ada pikiran apa ya, mungkin karena bengkak itu tadi ya, mungkin dokternya juga ada pikiran patah mungkin. Terus waktu itu disuruh ronsen aja gitu, ya udah kita ke rumah sakit aja ronsen gitu. Waktu itu saya udah, masa iya patah saya gitu, waduh Oh, kalau patah nih pasti nggak bisa main saya gitu. Terus akhirnya ke rumah sakit ditemenin sama dokter, sama ada temen mesyur, eh, diantar sama mobil dari Filipina waktu itu. Terus sampai ke rumah sakit di ronsen sama, ya ada dokter dari Filipina sih di situ. Terus dilihat hasilnya, ternyata emang ada fraktur patah di bagian kelingking di pergelangan kan gitu. waduh. Terus gimana Iya itu? Bisa terus, tanding? iya terus sama dokter dari Indonesia bilang, wah nggak bisa main gitu soalnya frakturnya ya di, dimanapun tetap nggak bisa main ya kan, karena kan patah gitu. Ya udah saya kayak, ya udah kayak coba ikhlas gitu. Terus akhirnya balik ke hotel, sampai di hotel saya ditemuin sama manajer. Jadi di ruangan situ udah ada manajer, ada tim dokter.
ada kepala pelatih semuanya sih, tim pelatih udah ngumpul di situ semuanya. Terus saya pikir ya udah saya nggak dimainin, nggak apa-apa lah saya gitu. Ternyata Pak manajer bilang ke saya, kamu waktu Asian Games dulu kan saya juga patah, cuman berapa sekitar 6 bulan sebelum Asian Games itu. Cuman Oh. kalau Filipina kemarin si Game kan H-2. Terus sama Pak manajer saya ditanya, kamu waktu Asian Games tahu patah masih mau main nggak gitu. Saya jawabnya, iya Pak masih mau gitu. Terus sekarang kalau mau ditanya, kamu mau main? Saya jawabnya, iya mau Pak, saya gitu. Terus di sebelahnya Pak manajer tuh ada tim dokter. Langsung Pak manajer bilang ke tim dokter, pokoknya saya nggak mau tahu. Tiara besok tetap main, gimana pun caranya, entah dikasih obat anti nyeri, entah dikasih spray atau apa gitu. Pokoknya tetap main gitu. Ya udah dari situ saya kayak apa ya? Kayak dikasih kesempatan gitu main lagi. Ya udah akhirnya besoknya sama tim pelatih dikondisikan saya nggak boleh latihan, tetap tetap kondisi aja, tapi tetap boleh boleh ngelihat ke sirkuit gitu. Baru besoknya itu langsung final, Oh, langsung besoknya final. langsung final. Dan ya sebenarnya kan kalau di schedule tuh harusnya kualifikasi baru final, cuman karena emang ketentuan itu kan dari tuan rumah semuanya, jadi tuan rumah mengambil kebijakannya langsung final, nggak ada kualifikasi. Dan di situ Oh. sebenarnya apa ya, sebenarnya waktu start itu sebenarnya kalau fraktur patah dimanapun kalau dibilang sakit ya sakit gitu, cuman karena emang saya udah kayak bertanggung jawab bawa nama negara gitu, terus juga ya udahlah, kalau ini kan posisinya udah patah ya udah, kayak perjuangannya tuh sekalian gitu loh gitu. Jadi Hmm. kalau sakit sakit sebenarnya, cuman di mindset saya ngerubah jadi positif itu tadi gitu. Kalau saya pikirannya sakit pasti sakit terus. Akhirnya akhirnya menang nggak itu di yang kejuaraan itu? Akhirnya terus setar itu sama tim dokter dia siapin spray yang kayak buat dipakai sepak bola itu udah disemprot Mm-mm. semuanya. Akhirnya setar sampai finish, dan sampai finish tuh sepeda langsung saya buang emang karena tangannya sakit banget. Terus lihat hasilnya ternyata masih nomor 2 itu. Wah, luar biasa, luar biasa. Hmm, Akhirnya akhirnya finish juara dua gitu ya, walaupun padahal awalnya udah nggak ya ditarget di karena hasilnya itu resultnya dapat nomor 2 ya ampun, gitu. keren keren. Jadi kayak masih nggak nyangka aja sih. Sebenarnya emang target awalnya kan saya emang ditarget emas, cuman karena ada crash kemarin kayak ya udah, ya itu tadi pikirannya kayak ya udah selesaiin aja tugasnya gitu. Cuman Wah, hasilnya emang dapat nomor 2 ya kayak kayak bonus tersendiri gitu sih. wah ini semua dari ini ya, dari pikiran ya, dari mindsetnya kita sendiri gitu. Dari mindset ya. Iya, itu kalau misalnya di dalam mental toughness kita sebutnya itu self talk biasanya. Jadi kayak apa yang kita katakan ke diri kita sendiri gitu. Karena kan kita tuh memang paling banyak ngomong sama diri kita sebenarnya. Yang paling banyak ngasih tahu diri kita tuh ya diri kita gitu. Kalau misalnya kayak tadi Tiara, dalam kasusnya Tiara itu ya emang sakit tuh. Tapi seperti yang Tiara bilang kayak kalau misalnya aku mikirin sakitnya terus ya makin sakit gitu. Tapi kalau mikirinnya adalah gimana aku bisa meneruskan, menyelesaikan pertandingan ini dengan sebaik-baiknya, memberikan yang terbaik, membawa nama Indonesia itu Iya, wah
rasa tanggung jawab sama negaranya itu luar biasa, Iya, luar biasa. emang apa ya, dari pelatih sih emang waktu awal masuk pelatnas emang kayak dibekalin semua tuh berawal dari mindset sebenarnya. Kalau emang kita awalnya mindsetnya udah sakit pasti sakit terus gitu. Kalau kita awalnya nggak bisa pasti nggak bisa gitu. Jadi emang harus awalnya positif, nanti berjalan pasti ikutin gitu. Wah, nice, nice. Ini pelajaran yang bisa kita ambil buat semuanya gitu ya. Sebenarnya kayak positive mindset itu bukan cuma dibawa di dalam dunia atau kehidupan atlet, bukan dalam kehidupan olahraga aja gitu. Tapi juga bagaimana kita nanti keluar ketika kita nanti akhirnya berkarya, bukan cuma di dunia atlet, bukan cuma di dunia olahraga. Itu positif mindsetnya ini kita udah terlatih gitu ya. Kayak kalau Tiara udah dengan cedera yang sampai seperti itu dan tetap harus Iya, bertanding. Maksudnya kayak latihannya itu setahun gitu, kayak yang tadi Tiara cerita. Latihan sudah setahun di TC, terus kayak udah sampai ke luar negeri, Hamin dua cedera, siapa coba yang nyangka kan? Siapa yang mau gitu? ya sempet apa ya, waktu dibawa ke rumah sakit tuh sempet ngedown juga, sempet pikirannya ngeblank juga sih itu. Cuman karena emang itu tadi kayak kayak dikasih kesempatan lagi gitu, buat ngelanjutin kan, ngelanjutin tugasnya, ya udah kayak ya udah stay positif terus, kayak mindsetnya kayak dibenerin sendiri gitu sih, kayak ditata-tata gitu.